Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Gembala Sidang, Pengabar Injil, Insinyur Peter Yoksan, MBA, MDiv, MTH. Untuk hambanya dipersilakan. Anak-anak TK Kristen Kalvari, Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat pagi. Mari kita membaca kembali ayat firman Tuhan yang juga sudah dicetak di spanduk wisuda. Kita akan membaca pertama dalam bahasa Indonesia, setelah itu dalam bahasa Inggris. Mari kita membaca dari spanduk. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Inggrisnya, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Proverbs chapter 22 verse 6. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah menciptakan kami, bahkan telah menyelamatkan kami melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari yang berbahagia ini, pagi yang cerah, kami kembali datang mengucap terima kasih sebab Engkau begitu baik kepada kami. Engkau telah menghimpun kami di gereja-Mu, di rumah-Mu ini untuk mengucapkan syukur kepada Engkau karena Engkau telah memimpin kehidupan kami, khususnya anak-anak TK Kristen Kalvari kelas B yang sudah menyelesaikan pelajaran mereka selama beberapa tahun. Kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pelita untuk perjalanan kehidupan kami, yang menerangi tapak-tapak jalan kami, sehingga kami tidak akan tersesat dan tidak akan tersandung. Kami serahkan acara ini ke dalam pimpinan Engkau. Kiranya Engkau mengampuni dosa kami. Dengan darah Tuhan Yesus, hapuskanlah pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Pagi hari ini kita diingatkan lagi oleh Tuhan bahwa betapa pentingnya kehidupan seorang manusia. Kalau kita melihat manusia yang Tuhan telah ciptakan, itu merupakan ciptaan Allah yang paling tinggi. Mengapa begitu? Karena manusia Tuhan sudah ciptakan sesuai dengan peta dan teladan Tuhan. Makanya kita pada saat ini dapat berkebaktian ya, untuk acara pelepasan anak-anak TK ya. Jadi yang dilepas itu bukan TK-nya, tapi anak-anak TKB-nya. TK-nya masih ada, tidak dilepas. Tapi anak-anak TKB yang sudah belajar minimal 2 tahun di TK Kristen Kalvari, pada hari ini mereka berdandan seperti orang dewasa. Tidak semua kita ya pernah memakai topi wisuda, betul tidak? Ya kan? Ada yang belum pernah memakainya. Karena zaman dulu waktu saya masih kecil, saya enggak sekolah di TK, langsung ke SD. Di SD pun belajarnya langsung ABC, BABA, BIB. Kalau sekarang kita melihat ya, anak-anak di TK saja ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Nah, perjalanan manusia kalau kita bandingkan dengan hewan. Kalau hewan
katakanlah di rumah kita ada kucing. Kucing, kalau induk kucing melahirkan anak-anak kucing yang bisa beberapa ekor, tidak lama kemudian kucing-kucing kecil itu sudah bisa mandiri. Tetapi manusia, sampai umur berapa manusia bisa mandiri? Pada zaman dulu manusia bisa mandiri kalau sudah tamat SMA. Orang tua mengharapkan anak-anak yang sudah tamat SMA bisa pergi merantau. Tapi zaman sekarang ada orang tua yang tidak merasa puas kalau anaknya hanya sekolah sampai S1. Mereka berharap anaknya bisa S2, S3 dan seterusnya. Nah, mengapa demikian? Karena manusia, dikatakan oleh firman Tuhan yang tadi kita baca, dapat dididik, dapat dilatih supaya apa? Nah, kalau kita melihat kata didiklah anak muda, orang muda, bahasa asli dari Amsal 22 ayat 6 adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani dipakai oleh Adam dan Hawa dan sekarang dipakai oleh bangsa Israel. Kalau kita membaca Perjanjian Lama itu ditulis dengan bahasa Ibrani. Seperti kata Adam. Adam itu satu kosakata dalam bahasa Ibrani. Nah, di situ dikatakan didiklah orang muda. Jadi di sini pendidikan bukan dimulai pada saat seorang itu sudah muda. Nah, kalau kita memperhatikan kitab suci Perjanjian Lama dari kitab Kejadian sampai kitab Malaki, kata anak-anak itu oleh orang Israel itu dielaborasi ya secara detail. Nah, tidak ada kosakata dalam bahasa manapun yang bisa menyamai kosakata untuk jenjang-jenjang manusia seperti yang sudah digambarkan dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, pendidikan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu dikatakan satu yang terbaik di muka bumi. Mengapa demikian? Karena kepada orang Israel Tuhan telah memberikan mereka firman-Nya. Firman Tuhan seringkali diremehkan oleh manusia. Orang mengatakan saya hanya perlu belajar IPA. Saya tidak perlu belajar Alkitab. Banyak orang yang tidak tahu bahwa pada saat Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan kita dengan roh yang dibuatnya memiliki gambar dan rupa dari Allah itu sendiri, sehingga manusia bisa dididik. Nah, pendidikan yang dialami oleh orang-orang Israel, kalau kita lihat dalam Alkitab, itu mereka mengkategorikan anak-anak dengan jenjang-jenjang yang belum pernah saya lihat dalam masyarakat manapun. Kalau kita bilang anak-anak kita paling-paling yang pertama bayi, ya. Yang kedua batita, betul nggak? Setelah batita, balita. Setelah balita, kemudian bocil. Nah, ya kan kira-kira begitu dalam bahasa Indonesia. Tetapi saya akan katakan pada pagi hari ini dalam bahasa Ibrani mereka mengkategorikan anak-anak yang dididik ya oleh orang tua ada 8 jenjang. Jenjang yang pertama itu mereka namakan dengan istilah yelet. Dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat 18. Apa itu yelet? Yelet itu adalah seorang bayi yang baru lahir. Nah, bayi yang baru lahir ini itu diwajibkan mendapatkan ASI dari ibu kandungnya. Itu yang pertama ya. Nah, setelah itu kalau kita lihat ya, bukan hanya bayi ya yang baru lahir, dia waktu sudah bisa mendapatkan ASI, namanya bukan yelet lagi, tapi menjadi yonek. Nah, yonek itu dalam kitab Ulangan, kitab Bilangan ya, pasal 11 ayat 12.
Nah, kemudian tahap ketiga, seorang bayi itu bukan hanya dia bisa mengkonsumsi ASI, kemudian dia bisa mengkonsumsi bubur. Jadi ASI bercampur makanan yang lain. Nama bayi seperti itu namanya adalah olel. Nah, kata olel ini dicantumkan dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 3. Jadi inilah tahap 1, 2, dan 3. Nah, tahap keempat itu disebut sebagai gemul dalam Amsal 1, dalam Mazmur ya 131 ayat 2. Apa itu gemul? Gemul itu artinya seorang anak yang sudah tidak lagi perlu mengkonsumsi ASI. Ya, seperti Samuel, setelah dia tidak lagi mengkonsumsi ASI, mamanya Hana mengantarkan dia untuk tinggal di dalam kemah tabernakel. Itu tahap keempat ya. Tahap kelima, seorang anak disebut sebagai anak yang sudah bisa berjalan dan berlari. Itu disebut tab ya. Tab. Nah, tab itu dalam kitab Keluaran 12 ayat 37. Nah, setelah tab, tahap keenam, seorang anak disebut sebagai elem. Nah, elem itu dari kata elem kita mendapatkan kata bahasa Inggris elementary. Apa itu elementary? Kita sebut sebagai bocil ya, atau bocah-bocah cilik yang sudah dikategorikan masuk di pendidikan dasar. Nah, sedangkan didiklah orang muda, kata orang muda yang dipakai dalam Amsal itu adalah kata na'ar ya. Kata na'ar itu dari kitab Kejadian 18 ayat 7. Tadi kalau elem ya, anak kecil, bocil itu dari 1 Samuel 20 ayat 22. Nah, kata na'ar ini itu adalah anak-anak yang sudah dididik ya, dari tahap yele, yone, olel, gemul, tab, elem ya, baru na'ar. Nah, na'ar ini kalau kita lihat baik-baik, itu adalah pendidikan yang anak-anak bukan hanya terima dari jenjang-jenjang awal. Mengapa begitu? Karena sejak kecil anak-anak ya dari orang Israel sudah dididik oleh orang tua masing-masing. Nah, zaman dahulu tidak ada pendidikan seperti zaman sekarang. Kalau orang tuanya menjadi tukang gigi, anak-anaknya akan diajar menjadi tukang gigi. Kalau ayahnya tukang kayu seperti Yusuf, Tuhan Yesus sebagai anak angkat dari Yusuf juga bekerja sebagai tukang kayu. Ya, zaman dulu tidak ada pendidikan universitas. Jadi mereka harus ya belajar dari orang tua masing-masing. Nah, apa arti kata didik ya? Didik di sini kalau kita melihat ya, itu suatu unsur yang penting untuk kehidupan manusia. Nah, kata pendidikan menjadi kata kunci ya untuk suatu keluarga, menjadi satu kata kunci untuk satu negara, bahkan juga gereja. Nah, pendidikan itu kenapa menjadi penting? Kalau zaman dulu seingat saya, orang-orang Tionghoa yang kolot, mereka hanya mau memberi pendidikan kepada anak laki-lakinya saja. Sedangkan anak-anak perempuan itu tidak perlu bersekolah tinggi karena mereka katanya hanya mengurusi urusan dapur. Tapi zaman sekarang sudah berbeda ya, anak laki-laki, anak perempuan mereka diberi kesempatan menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Nah, apa bedanya sekolah-sekolah yang ada dengan sekolah Kristen, khususnya TK Kristen Kalvari? Nah, TK Kristen Kalvari, moto yang diajarkan kepada anak-anak ada 3T, bukan? Yang pertama, anak-anak harus taat ya, diajarkan taat. Yang kedua, kalau anak itu bisa taat, maka dia secara otomatis bisa menjadi anak yang terdidik. Yang ketiga, kalau anak itu menjadi bisa terdidik,
dia bisa diberi ya tugas sehingga dia menjadi anak yang teladan. Nah, pendidikan kalau kita lihat ya, apa itu pendidikan? Nah, pendidikan di sini kepada anak-anak ya sejak dia lahir ke dalam muka bumi ini, itu kalau saya ingin simpulkan sebagai orang tua yang memiliki anak-anak seperti Bapak Ibu semua, itu untuk mengingatnya dengan baik ya, pendidikan itu bisa kita ingat dengan 5A. Kenapa 5A? A yang pertama itu disebut ajar ya, ajar. Nah, kenapa ajar? Banyak kali kita nggak tahu bahwa kata ajar itu sebenarnya ada hubungannya dengan kata belajar. Nah, artinya kalau kita orang tua dan para guru sudah belajar secara intensif dan kita memahami ya bidang pelajaran yang kita pelajari, maka orang itu bisa menjadi pengajar. Jadi, mengapa begitu? Apa yang perlu kita pelajari supaya kita memiliki anak-anak yang bisa dididik? Nah, mari kita buka dalam kitab Ulangan pasal 6. Ini kuncinya ya. Dalam Ulangan pasal 6 itu ada pesan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu esa, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi di sini yang pertama yang perlu dipelajari orang tua dan dipercaya orang tua bahwa Allah itu adalah satu dan Allah itu bukan banyak. Itu yang pertama ya. Kemudian pelajaran yang dikatakan yang harus dikuasai oleh orang tua untuk diturunkan kepada anak-anaknya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap lubuk jantungmu, dengan segenap jiwamu, segenap nafas kita, dan dengan segenap ya, bahkan dikatakan dengan segenap akal budi kita dan dengan segenap kekuatan kita. Nah, banyak orang mengatakan tidak ada hubungannya antara Alkitab ya dengan pendidikan. Itu salah besar. Salah besar. Kenapa? Karena Allah yang telah menciptakan kita, Dia memberikan kita kemampuan untuk belajar. Nah, kemampuan untuk belajar ini dalam ilmu-ilmu yang kita pelajari di sekolah itu seperti ilmu biologi, ilmu geologi. Nah, semua itu ada akhiran kata logi. Nah, kenapa ada akhiran kata logi? Karena dalam ya pengertian belajar yang perlu kita pakai adalah logika. Ya, jadi kalau anak-anak tidak punya logika, kita tidak punya logika, kita nggak bisa belajar. Kalian tahu nggak bahwa kata logika itu berasal dari kata logos. Logos itu apa? Logos itu adalah satu dari beratus-ratus nama dan gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah logos. Jadi anak-anak kalau mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka, mereka bisa menjadi anak yang bisa belajar ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan yang sesungguhnya tidak ada pertentangannya dengan Alkitab. Nah, banyak kita ya tidak pernah mempunyai kesempatan membaca firman Tuhan. Padahal ya kalau kita bisa membaca firman Tuhan dengan tekun, kita mau diberi tugas membaca buku pelajaran manapun, tidak ada masalah. Itu penting ya untuk orang tua yang anak-anaknya akan masuk ke jenjang SD. Setiap hari latihlah ya anak-anak kita membaca firman. Nanti untuk anak-anak yang akan masuk ke jenjang SD akan diberikan masing-masing Injil Tuhan Yesus supaya mereka bisa membacanya. Kenapa begitu? Karena pendidikan tadi saya katakan kita belajar, yang kedua kita mengajar. Ya, orang tua sudah bisa membaca,
orang tua mengajar anak-anaknya untuk membaca. Apa yang perlu dibaca? Ya firman Tuhan. Firman Tuhan tuh tadi saya katakan punya hubungan yang erat dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang Allah telah ciptakan. Kalau kita masih ingat Kejadian pasal 1 ayat 1. Siapa di antara kita yang masih hafal ayat ini? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Kata-katanya sederhana, tapi sesungguhnya Kejadian pasal 1 ayat 1 adalah intisari ya dari semua ilmu pengetahuan. Mari kita bedah ya kata-kata dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan pada mulanya? Waktu. Waktu ya. Elemennya waktu. Tuhan telah menciptakan. Apa artinya Tuhan telah menciptakan? Dalam ilmu pengetahuan itu disebut force, usaha atau aksi. Jadi ada waktu, ada aksi. Apa yang Tuhan ciptakan? Langit. Apa itu langit? Space, ruang. Jadi ada waktu, ada usaha, kemudian ada ruang. Ya kan? Nah, kalau kita tadi dari rumah naik kendaraan, kita mengatakan kecepatannya adalah 50 km per jam. Artinya dalam waktu 1 jam kita bisa menempuh ruang sejauh 50 km. Pada mulanya Allah telah menciptakan langit, kemudian bumi. Nah, apa itu bumi? Bumi adalah istilah lain dari materi-materi. Dari bumi kita mendapatkan besi, dari bumi kita mendapatkan minyak. Minyak bisa dibuat menjadi pakaian, minyak bisa dibuat menjadi plastik dan sebagainya. Ingat ya, kita seringkali meremehkan Alkitab. Tapi sesungguhnya Alkitab adalah dasar kehidupan manusia dan juga dasar dari ilmu pengetahuan. Pada mulanya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya elemen waktu, Tuhan telah menciptakan usaha atau aksi. Langit adalah ruang atau space. Kemudian bumi adalah materi-materi yang kita dapat lihat dan kita pakai, baik yang organik dan anorganik. Jadi pendidikan kita sendiri belajar, kita sendiri harus mengajar anak-anak kita, khususnya belajar dari firman-Nya. Kemudian apa itu? Didiklah anak muda, supaya anak muda ini dari tahap na'ar dia bisa menjadi tingkat yang tertinggi untuk sebutan anak-anak yang masih di dalam rumah kita. Apa itu tingkat paling tinggi? Tingkat ke-8 itu bernama bakur ya, dalam kitab Keluaran 18:25. Nah, bagaimana anak-anak ini dianggap sudah selesai belajar, bisa dilepas ke masyarakat. Kalau zaman dulu anak-anak itu dilatih untuk bisa mempertahankan negara mereka. Bakur itu artinya mereka yang sudah mampu ya, dikirim untuk berperang di medan perang loh. Jadi kita jangan menganggap kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sederhana. Sebagai orang tua kita harus terus ya mengajar anak-anak. Bukan hanya mengajar, kita mengatur anak-anak. Kemudian ketiga, kita mendoakan mereka dengan amin supaya mereka aman. Kenapa? Karena mereka ketika mereka hidup di tengah masyarakat zaman sekarang tuh begitu banyak bahaya loh. Tidak seperti kita lihat di TK. Anak-anak dibiasakan bermain di playground. Nah, kalau kita lihat tempat bermain tuh semua areal itu dirancang supaya aman.
Anak-anak kalau jatuh nggak terluka parah. Tapi kita tahu nggak, begitu manusia dia pergi ke dunia bebas, begitu banyak bagaimana bahayanya. Lebih banyak bahaya daripada amannya loh. Makanya kalau kita lihat di Indonesia, ancaman-ancaman seperti narkotika, ya, LGBT, pergaulan bebas, kenakalan remaja, itu merupakan unsur-unsur yang bisa membuat anak-anak tidak berhasil. Nah, perang zaman sekarang bukan lagi dengan pistol, bukan lagi dengan pisau, tapi anak-anak memiliki perang, yaitu perang rohani. Jadi penting sekali ya, kalau kita menyekolahkan anak di sekolah Kristen, mereka setiap hari guru-guru memastikan mereka itu dibuat dekat dengan Tuhan. Ingat yuk, dekat dengan Tuhan loh. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan, bagaimana caranya? Anak-anak dilatih bisa mandiri, mereka mau belajar firman Tuhan secara mandiri. Jadi Tuhan Yesus itu kan Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kita. Bagaimana caranya Allah menyertai kita? Yaitu anak-anak harus kita pastikan sejak awal mereka sudah percaya Tuhan Yesus. Mengapa demikian ya? Begitu penting di sekolah Kristen itu memberitakan Tuhan Yesus kepada anak-anak, supaya anak-anak tahu mereka adalah orang-orang berdosa yang perlu juru selamat, yang perlu dosa-dosanya dihapus dengan darah Yesus. Dan kita selalu mengatakan ya, Tuhan Yesus itu dia bukan tokoh agama, tapi dia adalah juru selamat yang menyelamatkan ya, bukan hanya kehidupan kita sehari-hari, tapi memberikan kita keamanan yang kekal, dan kita akhirnya memiliki hidup yang abadi. Jadi pendidikan itu 5A. A yang pertama, ajar. Sebelum kita bisa mengajar, kita belajar. A kedua, atur. Ya, seperti anak-anak kalau tidak diatur guru-gurunya, mereka menjadi berantakan. Yang ketiga, amin. Ingat ya, guru, orang tua setiap hari harus mendoakan anak-anaknya. Kenapa? Karena di dunia ini dunia yang berbahaya. Setelah itu anak-anak kita doakan bukan hanya pintar, tapi bisa beriman, percaya Yesus supaya aman. Kenapa aman? Kalau anak-anak sudah percaya Yesus, mereka bukan hanya menjadi anak-anak kita, tapi menjadi anak-anak Allah. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Yang terakhir, mereka akhirnya bukan mendapatkan ijazah ya, sertifikat penambatan, tetapi mereka mendapatkan hidup yang kekal. Jadi penting sekali, didiklah anak muda dari mulai ya mereka lahir sampai mereka remaja, akhirnya mereka bisa menjadi pemuda-pemudi yang siap diterjunkan di medan perang. Ya, jangan kita bilang kita tidak ada kesempatan wajib militer. Sesungguhnya anak-anak yang sudah pergi merantau ke luar kota, ke luar pulau, ke luar negeri, kalau mereka sampai belum percaya Yesus, mereka itu kita kirim ke daerah perang yang berbahaya sekali. Ya, sehingga kalau kita mendidik anak-anak kita di dalam firman Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Alkitab, ada 8 jenjang loh, tidak main-main ya, sehingga mereka pada masa tua. Nah, masa tua itu umur berapa manusia disebut tua? Kalau wanita gampang mendeteksinya. Kalau ibu-ibu sudah mati haid, itu sudah disebut tua. 50 tahun. Ya, pada masa tua mereka tidak akan menyimpang dari jalan. Apa maksudnya jalan ya? Jalan itu adalah kita pada satu hari menyelesaikan perjalanan hidup kita, kita akan bertemu dengan Tuhan. Kalau kita sampai menyimpang dari pendidikan yang Tuhan sudah tetapkan dalam firman, jadi kalau sampai menyimpang
Ada tidak orang yang dalam Alkitab kita lihat menyimpang? Banyak. Ya, contohnya murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Dia akhirnya menyimpang, tidak mau percaya pada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dalam akhir kehidupannya? Akhirnya dia bunuh diri. Jadi sangat penting ya, kita harus ya mendidik anak-anak kita di dalam jalan yang membawa mereka kepada hidup yang kekal. Itu yang penting ya. Kadang-kadang orang tua hanya mementingkan ya pendidikan secara umum. Orang tua tidak mementingkan pendidikan secara rohani. Jadi kita pada pagi hari ini diingatkan Tuhan, kita harus mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan pada kita supaya mereka terus ya berjalan dalam jalan yang sudah Tuhan tentukan. Itu jalan apa? Jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Yang terakhir, orang tua yang berhasil mendidik anak, apa yang menjadi hadiah untuk anak-anak? Anak-anak pertama akan hormat sama orang tua. Kenapa begitu? Karena dalam 10 hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi kalau kita mendidik mereka dalam firman Tuhan, itu kuncinya. Anak-anak bisa hormat ya kepada orang tua. Kenapa anak-anak bisa hormat pada orang tua? Karena orang tuanya menghormati pencipta. Ya, jangan lupa ya bahwa anak-anak ada di keluarga kita, ada di sekolah kita karena Tuhan yang memberikan kita anak-anak ini loh. Seringkali kita mengatakan anak-anak itu ulang tahunnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Padahal ya anak-anak itu kita nggak tahu kapan mereka diciptakan oleh Tuhan dalam kandungan dari mamanya, nggak tahu. Ya, karena waktu mereka berada pertama kali dalam kandungan, tidak ada yang tahu. Sampai mamanya tidak datang haid, dites urinnya, baru ketahuan, oh sudah ada seorang manusia dalam kandungan. Kita hanya tahu sudah ada seorang manusia yang tidak boleh digugurkan karena mereka sudah punya nyawa. Jadi waktu itu kita nggak tahu dia laki-laki atau perempuan. Baru lahir, zaman sekarang baru kita tahu ya, bahwa mereka adalah anak-anak yang Tuhan titipkan pada kita. Jadi anak-anak itu Tuhan titipkan pada kita dan akan hidup ya bersama kita. Di TK hanya beberapa tahun, kemudian di SD beberapa tahun, dan hidup bersama orang tua. Kalau mereka sampai selesai tingkat SMA masih bersama kita, kita punya waktu hanya belasan tahun ya untuk membawa mereka supaya mereka bisa dididik menurut jalan keselamatan, sehingga mereka pada masa tuanya mereka tetap dalam jalan keselamatan, yaitu mereka tetap percaya pada Tuhan Yesus. Jadi pagi hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan bahwa kita menyaksikan ada 17 anak TKB ya yang nanti akan menerima ya, yaitu surat tanda tamat belajar. Dan kita ingat ya bahwa mereka terus belajar. Mereka bukan hanya belajar di sekolah, mereka harus belajar di rumah. Nah, apa yang dapat dipelajari di rumah? Memang orang tua tidak dianjurkan ya, maksudnya mengajar mereka di bidang bagaimana, tematik dan sebagainya. Tetapi jangan lupa orang tua bisa mendidik mereka di dalam firman Tuhan, supaya mereka yang sudah bisa membaca setiap hari diberikan pelajaran untuk membaca firman-Nya. Jangan lupa ya, tadi saya pernah katakan bahwa firman Tuhan ini adalah dasar dari ilmu pengetahuan. Jadi kalau mereka hari ini belajar, kemudian mereka besok belajar, dan selama-lamanya mereka tetap bisa ya menjadi murid Tuhan Yesus yang akan selalu hidupnya dipimpin Tuhan,
Dan jangan lupa setelah kita mengajar mereka, kita mengarahkan mereka, kita mengaminkan ya dalam doa kita untuk mereka, kemudian sehingga mereka hidupnya ya menjadi hidup yang aman, bukan hidup ya seperti di tempat bermain, tapi di dunia yang penuh dengan bahaya, sehingga mereka perlu ya penyertaan Tuhan, sehingga mereka hidupnya selama-lamanya bisa aman, sehingga mereka mempunyai hidup yang abadi, yaitu hidup yang kekal yang Tuhan Yesus berikan pada mereka. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di surga, pada pagi ini kami kembali mengucap terima kasih karena kami memiliki anak-anak yang Engkau titipkan kepada keluarga kami masing-masing, khususnya 17 anak-anak dari kelas B TK Kristen Kalvari yang sudah belajar bertahun-tahun di TK Kristen Kalvari. Hari ini mereka menyelesaikan pendidikan TK mereka. Mereka akan masuk ke sekolah dasar. Kiranya Engkau menolong mereka menjadi anak-anak yang selalu percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kehidupan mereka sehingga mereka bisa memuliakan nama Engkau, dan Engkau juga menolong setiap orang tua mereka supaya mereka juga mau belajar dari firman-Mu dan mereka mau mengajarkan firman-Mu kepada anak-anak mereka di rumah masing-masing. Ya Bapa, kami sadar kami adalah manusia yang berdosa. Kami perlu belas kasihan-Mu untuk mengampuni kesalahan dan dosa kami, dan kami percaya hanya dengan darah Tuhan Yesus dosa kami dapat dihapus. Demikianlah doa dan permohonan kami yang kami ucapkan dengan ucapan terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.